Korea Selatan lagi-lagi bikin gebrakan di dunia teknologi, guys. Bukan soal K-pop atau drama, tapi kali ini mereka jadi negara pertama di dunia yang resmi punya undang-undang khusus buat ngatur kecerdasan buatan atau AI. Namanya AI Basic Act. Dan ini bukan aturan main-main. Loh, kalau ada perusahaan atau siapapun yang bikin konten pakai AI, tapi lupa ngasih label, dendanya bisa sampai 30 juta won? Itu setara miliaran rupiah, gila kan? Bahkan buat perusahaan raksasa, kalau pelanggarannya parah banget soal transparansi AI, sanksinya bisa lebih ngeri lagi, sampai Rp345, 1 miliar. Ini bukti kalau Korea Selatan serius banget. Mau mastiin teknologi AI nggak disalahgunain. Mereka mau setiap konten yang dihasilkan oleh AI, kayak gambar, video, atau suara, harus punya tanda yang jelas. Jadi, kita sebagai pengguna bisa tahu mana yang asli buatan manusia, mana yang hasil rekayasa komputer. Kenapa sih ini penting banget? Koubabanggen. Sekarang ini kan lagi marak banget teknologi deepfake. Wajah orang bisa diganti seenaknya, suara bisa ditiru persis. Bahaya banget kalau dipakai buat nipu, nyebar hoax, atau bahkan bikin konten-konten yang gak senonoh pakai wajah orang lain tanpa izin. Nah, dengan adanya AI Basic Act ini, setiap konten buatan AI wajib punya semacam stempel digital atau watermark permanen. Jadi, nggak ada lagi ceritanya kita ketipu sama video palsu atau foto rekayasa. Pemerintah Korea Selatan pengen banget rakyatnya melek digital dan bisa bedain mana realita, mana ilusi buatan mesin. Di tengah gempuran informasi yang serba canggih kayak sekarang, menjaga integritas dan kebenaran itu jadi harga mati. Langkah ini jadi semacam benteng pertahanan buat melindungi kita semua dari sisi gelap teknologi. Sekarang kita bahas lebih dalam soal watermark ini. Aturan di Korea Selatan itu detail banget. Mereka minta penanda digitalnya harus permanen dan gak gampang dihapus. Tujuannya jelas, supaya jejak digital AI itu selalu ada dan bisa dilacak. Ini mirip kayak tanda air di uang kertas. Fungsinya buat nandain keaslian. Bedanya, ini buat konten digital. Jadi, kalau kamu lihat video atau gambar yang kelihatan aneh atau terlalu sempurna, kamu bisa cari tahu apakah itu buatan AI atau bukan. Ini juga ngebantu banget para jurnalis, peneliti, dan aparat hukum buat verifikasi informasi. Mereka nggak perlu lagi nebak-nebak, karena udah ada standar yang jelas. Inisiatif ini nunjukin betapa majunya pemikiran Korea Selatan dalam mengantisipasi masa depan. Mereka sadar, sebelum AI makin canggih dan nggak terkendali, aturannya harus dibuat dari sekarang. Tapi, undang-undang ini nggak cuma ngurusin soal label dan watermark aja. Ada bagian lain yang jauh lebih krusial, yaitu soal pengawasan di sektor-sektor vital. Pemerintah Korea Selatan udah netapin ada 10 sektor yang mereka sebut sebagai sektor berdampak tinggi. Apa aja itu? Mulai dari yang paling sensitif kayak energi nuklir, terus sektor kesehatan yang menyangkut nyawa orang, sistem transportasi publik, sampai ke urusan investigasi kriminal. 10 sektor ini, penggunaan AI nggak boleh dilepas gitu aja. Harus ada manusia yang selalu ngawasin dan siap ngambil alih kendali kapanpun. Jadi, nggak ada istilahnya sistem jalan sendiri tanpa kontrol. Bayangin aja, kalau AI yang ngatur pembangkit listrik tenaga nuklir, tiba-tiba error. Atau AI di rumah sakit salah ngasih diagnosis ke pasien, akibatnya bisa fatal banget kan? Makanya, intervensi manusia di sini jadi wajib hukumnya. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung juga udah ngasih pernyataan tegas soal ini. Beliau bilang, tujuan utama dari AI Basic Act ini adalah buat memaksimalkan semua potensi positif dari AI. Tapi di saat yang sama, kita harus tetap pegang kendali penuh atas semua risikonya. Ini filosofi yang cerdas banget. Teknologi itu kan ibarat pisau bermata dua. Bisa ngebantu kita, tapi juga bisa ngebahayain kalau nggak dipakai dengan benar. Dengan adanya aturan ini, Korea Selatan seolah-olah lagi masang rem pengaman di mobil super canggih bernama AI. Mereka mau mastiin mobil ini bisa melaju kencang ke arah kemajuan, tapi nggak akan nabrak atau keluar jalur sampai mencelakai penumpangnya. Jadi,
Inovasi jalan terus, tapi keamanan dan keselamatan manusia tetap jadi prioritas nomor satu. Ini adalah pendekatan yang seimbang antara mendorong kemajuan teknologi dan melindungi masyarakat. Tentu aja, nggak semua pihak langsung setuju sama aturan baru ini. Pas awal-awal digodok, ada banyak protes, terutama dari kalangan perusahaan rintisan atau startup di bidang teknologi. Mereka khawatir kalau aturan yang terlalu ketat ini malah bisa ngebunuh inovasi. Mereka takut jadi susah gerak, susah bereksperimen, dan akhirnya kalah saing sama perusahaan dari negara lain yang aturannya lebih longgar. Kekhawatiran ini wajar banget sih, namanya juga aturan baru, pasti ada masa adaptasinya. Tapi, pemerintah Korea Selatan ternyata ngedengerin juga masukan ini. Mereka nggak langsung main paksa, mereka ngasih masa tenggang selama 1 tahun buat semua pihak, buat menyesuaikan diri. Jadi, ada waktu buat para startup buat belajar, beradaptasi, dan nyiapin sistem mereka supaya sesuai sama undang-undang yang baru. Masa transisi 1 tahun ini penting banget. Ini ngasih sinyal kalau pemerintah nggak anti inovasi, tapi cuma mau inovasi yang bertanggung jawab. Selama setahun ini, perusahaan bisa ngembangin teknologi buat ngasih watermark otomatis, ngelatih tim mereka buat ngawasin sistem AI di sektor-sektor kritis, dan nyusun ulang model bisnis mereka. Jadi, ini bukan soal menghambat, tapi lebih ke mengarahkan inovasi ke jalur yang benar. Korea Selatan sadar betul kalau mereka nggak ngatur dari sekarang. AI ini bisa jadi senjata makan tuan. Teknologi yang awalnya dibuat buat ngebantu manusia, malah bisa berbalik menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, bahkan demokrasi. Kalau dibiarin liar tanpa aturan, langkah ini nunjukin kedewasaan sebuah negara dalam menghadapi disrupsi teknologi. Dan yang paling keren, langkah berani Korea Selatan ini sekarang jadi sorotan dunia. Banyak negara lain, termasuk mungkin Indonesia, yang lagi bingung gimana caranya ngadepin gempuran AI yang makin masif. Mereka semua sekarang ngelirik ke Korea Selatan, belajar dari apa yang mereka lakuin. AI Basic Act ini jadi semacam cetak biru atau role model buat negara-negara lain yang mau bikin regulasi serupa. Ini jadi pesan yang sangat jelas buat seluruh dunia. Teknologi, secanggih apapun itu, harus tunduk pada hukum dan etika manusia. Bukan sebaliknya, kita nggak bisa ngebiarin mesin yang ngatur hidup kita. Kitalah yang harus ngatur mesin. Tujuannya cuma satu, yaitu buat ngejaga keamanan, ketertiban, dan yang paling penting, kepercayaan publik di era digital yang serba nggak pasti ini. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, regulasi itu bukan musuh inovasi. Kalau dibuat dengan benar, regulasi justru bisa jadi fondasi yang kuat buat inovasi bisa tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Kedua, transparansi itu kunci. Di dunia yang makin penuh sama konten digital, kita harus tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Ketiga, kontrol manusia itu nggak tergantikan, terutama untuk hal-hal yang menyangkut keselamatan nyawa dan keamanan negara. Korea Selatan udah ngasih contoh nyata gimana cara menyeimbangkan antara gas dan rem dalam perlombaan teknologi AI global Mereka and Gabu. Tapi tetap, hati-hati. Ini adalah sikap yang patut kita apresiasi dan mungkin juga kita tiru. Masa depan AI ada di tangan kita. Dan aturan seperti inilah yang akan menentukan apakah masa depan itu akan jadi utopia atau distopia. Gimana menurut kalian guys? Apakah langkah Korea Selatan ini udah tepat? Atau malah terlalu berlebihan? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kira, perlu nggak sih Indonesia punya aturan yang mirip-mirip kayak gini? Diskusi kita lanjut di sana ya. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa dapat insight baru. Share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang melek soal isu penting ini. Dan tentunya, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar teknologi, inovasi, dan dampaknya buat hidup kita. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.